Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 006 Selayar dan Ibu-Ibu Majelis Guru SD Negeri 006 Selayar. Pada pagi hari ini saya akan berbagi praktik baik atau kebiasaan tentang pembelajaran mendalam. Konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Poin penting dalam pembelajaran mendalam ada 4 aspek. Yang pertama, 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, dan 3 pengalaman belajar, serta 4 kerangka pembelajaran. Yang mana kita ketahui di dalam pembuatan modul pembelajaran mendalam ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, keluargaan. 3, penalaran kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Ketika kita membuat suatu modul pembelajaran mendalam, jadi di dalam modul tersebut kita masukkan salah satu atau 2 atau 3 dimensi profil lulusan ini. Misalnya ketika pembelajaran pendidikan agama Islam itu terkait dengan profil ini, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya di dalam prinsip pembelajaran mendalam ada 3 aspek, yaitu tentang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Di dalam proses pembelajaran mendalam itu, siswa itu harus sadar. Kalau mereka itu sudah berada di dalam kelas, ya sudah mau mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa dapat menerapkan pengetahuannya pada kehidupan nyata. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu kita kaitkan dengan materi tersebut dengan situasi pembelajaran dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Pengalaman belajar pembelajaran mendalam ada 3. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Di dalam itu, setelah itu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini tentang strategi mengajar yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Jadi di dalam membuat modul pembelajaran itu kita masukkan strategi yang akan digunakan. Misalnya dalam metode menggunakan strategi PBL, Problem Based Learning. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan ini biasanya bisa kita gunakan tentang kerjasama dengan orang tua, dengan KKG, dengan komunitas suku kat misalnya, atau tentang komunitas LAM, memasukkan adat istiadat
asesmen diagnostik ini biasanya terletak pada awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif pada proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu selesai, asesmen sumatif itu bisa kita gunakan untuk mengetahui pencapaian hasil pembelajaran yang sudah dipelajari. Masuk ke peran guru dalam pembelajaran mendalam. Jadi, guru menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran serta memberikan umpan balik. Guru sebagai aktivator. Guru membangun kolaborasi inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, dan mitra lainnya. Guru sebagai kolaborator dan pengembang budaya belajar. Guru memberi kepercayaan dan peluang mengambil risiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Jadi di sini ada gambar ketika ujian siswa mendapat nilai sempurna, namun ketika ditanya siswa tidak bisa menjawab dan memberikan alasan dari jawaban tersebut. Apakah di dalam gambar ini sudah mengaplikasikan proses pembelajaran mendalam? Ibu-ibu semuanya? Belum kan? Belum. Kenapa? Karena belum diaplikasikan dalam pembelajaran mendalam. Ketika guru menyampaikan materi tentang sains atau hemat energi materinya, tetapi siswa tidak menerapkan di kehidupan nyata. Jadi kelasnya itu tetap lampunya menyala, tidak mati. Guru menjalankan materi hemat energi di kelas, namun saat pulang sekolah, ruang kelas dalam keadaan kipas dan lampu yang menyala. Jadi siswa tidak mengaplikasikan materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan waktu pelatihan, itu tentang pola pikir bertumbuh. Saya tengok nih, apa itu? Menurut Pak Menteri, pola pikir bertumbuh itu adalah kalau orang berpikir dengan growth mindset. Growth mindset ini bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris deh. Pola pikir bertumbuh itu adalah growth mindset. Maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. Begitulah kata Pak Menteri. Kenal tak dengan Pak Menteri? Kenal. Nih, latar belakang dia. Nih, data isi modul. Pola pikir konsep, pola pikir bertumbuh, pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam, pola pikir bertumbuh untuk kreativitas, pola pikir bertumbuh untuk pengembangan nilai dan karakter, penugasan dan kegiatan pembelajaran. Nah, konsep pertama, konsep pola pikir bertumbuh. Nah, inilah konsepnya. Pola pikir bertumbuh adalah segalanya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang kita lakukan serta akan menentukan hasil yang kita peroleh. Pola pikir, tindakan, dan hasilnya. Ini pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pertama, pola pikir atau mindset adalah
Fondasi dari keterampilan skill dan alat adalah set. Fondasi itu yang dasar sekali untuk kita dalam bangun rumah, fondasi kita sekali. Kedua, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Ketiga, peran untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi pola pikir itu lebih besar daripada alat. Setiap sesuatu kan, kalau nak memecahkan masalah kan tentulah pola pikir kan yang dipakai dulu. Mengapa manusia berbeda-beda? Pola pikir mindset kumpulkan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ini jenis-jenis pola pikir. Growth mindset, fixed mindset. Ini pola pikir dia yang terkunci. Ini pola pikir dia yang bertumbuh. Kalau lampu merah tu berarti tak bisa dengar kenapa. Kalau hijau tu berarti macam lampu itu, macam lampu jalan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau yang hijau, keyakinan bahawa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat usaha belajar. Kalau yang merah, keyakinan bahawa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi orang sekarang ni nak kita ni yang hijau, tak nak yang merah. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap ni sekarang. Kita kemarin tu menghindar, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Kalau pola pikir bertumbuh, menerima, dia takkan menyerah tapi bertahan. Mubazir, takkan mubazir jadi peluang, serangan jadi informasi, ancaman membuat inspirasi, membuat dia berfikir macam mana cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari pola pikir tetap, artinya jadi pola pikir bertambah. Belajar cara mengenali suara PPT. Kalau PPT itu sering ada kata kekuatan. Kalau yang pola pikir bertumbuh ni, jadi kita optimisme. Jadi tak payah menerapkan optimisme kan. Ibu kan saya tahu apa arti dari optimisme. Ini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, kalau gagal pasti kita takkan mampu. Kalau bertumbuh, kalau gagal pasti kita akan mencoba lagi. Kalau menolak penerima saat dikasih tugas, menolak. Contoh dia macam kamu ikut latihan tak maulah. Kalau pikir bertumbuh, pada dikasih Samna ikut pelatihan ya bu, siap. Dia bertumbuh. Lepas tu kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus menghindar demi menjaga nama baik. Lepas tu kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Lepas itu, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Intervensi pola pikir. Silakan dibaca.
Prosedur intervensi pola pikir. Saya melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian proses karena telah mau berusaha. Lalu menjelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utama pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Terakhir, menjelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Ini komunitas belajar. Ada guru, ada murid, ada orang tua dan kolega. Itu membangun komunitas belajar merupakan fondasi. Ayat tadi itu sih yang tadi kata awal tadi fondasinya utama untuk mengembangkan PPB di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan orang tua, serta hubungan guru dengan guru, yaitu kemitraan tadi kan. Hubungan orang tua, hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan gurunya saat belajar. Murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Murid merasa aman dengan gurunya. Ujian pribadi PS ujian proses. Cara guru memberi ujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua ujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar, itu ada ujian pribadi. Dan kamu pasti sudah bekerja keras, itu adalah ujian proses. Ini adalah contoh-contoh ujian pribadi dan ujian proses. Tapi sebaiknya kita melakukan dalam pertumbuhan sedang dan ujian proses ya. Jadi anak tak merasa macam mana yang tak dapat jawab tu, dia tak merasa rendah. Produktif pilot. The power of yet. Kenapa kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah makna dari tidak menjadi belum, sehingga terbuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih sukses. Inilah prinsip utama dari penugasannya, yaitu P1 merangkum konsep pola pikir bertumbuh dalam bentuk peta pikir. 2. Membuat FPP penerapan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam dalam bentuk peta pikiran. Ini kegiatan pembelajaran ada KP1, KP2, KP3, KP4 dan KP5. KP1 pemetaan pola pikir, KP2 dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, KP3 intervensi pola pikir, KP4 integrasi karakter dalam akademik, KP5 merancang proyek inovasi. Inilah yang kami dapat. Nanti kalau nak bertanya, ini waktu Bu ya. Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.